Ini ada nggak nih kira-kira Tribuners yang pakai knalpot Pro nih? Kalau ada, jangan ya deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Jumpa kembali dengan saya Dwian Setia Nugroho dari Tribun Cirebon.com di edisi Bincang-Bincang Santai bersama Kasat Lalu Lintas Polresta Cirebon. Kali ini bersama saya telah hadir Bapak Kompol Anom. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Om Dwi dari Tribun Cirebon.com, ya kan. Dibilang istimewa takutnya gue pakai nomor 2. Ini di tengah-tengah kesibukan operasi Zebra ini, perkembangannya sejauh ini bagaimana Pak di Cirebon? Operasi Zebra ya. Kalau kita bicara operasi Zebra tahun 2024 ini kita sudah berlangsung berarti kurang lebih 8 hari ya? Iya. 8 hari. Untuk trennya alhamdulillah lah. Kami hanya setidaknya kami tuh berharap ada gaungnya pada saat operasi Zebra ini. Dengan harapan terkadang teman-teman tuh kan sedikit harus dipaksa, Iya. sedikit harus dicolek, sedikit harus diingatkan gitu supaya lebih tertib lagi. Karena kalau udah tertib insya Allah kan dia tandanya dia peduli ya sama dirinya sendiri, dia peduli sama keselamatan di jalan, baik buat dia, buat orang lain juga. Kadang-kadang udah ada yang tertib, tapi yang lain nggak tertib, kena juga. Ini kan masyarakat Cirebon ini kan juga banyak orang yang belum paham gitu kan. Apa sih operasi Zebra ini kan kalau sampai biasanya bulan November sekarang maju gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan Pak operasi Zebra ini bertujuan untuk apa? Nah, secara grand design sebenarnya dalam tempo waktu 1 tahun itu ada beberapa event besar yang terkait dengan meningkatnya animo perjalanan atau mobilitas masyarakat. Seperti contohnya ada mudik di saat Lebaran, lalu ada Natal tahun baru di akhir tahun. Nah, ada beberapa tahapan operasi yang biasanya dilakukan di sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dengan harapan cipta kondisi atau masyarakat bisa lebih tertib lagi pada saat event besar tersebut gitu. Biasanya kita operasi Zebra ini sebelum akhir tahun, biasanya di bulan November supaya masyarakat tertib, supaya masyarakat lebih disiplin lagi berkendaranya, sehingga pada saat meningkat animo perjalanan masyarakat meningkat di akhir tahun mereka lebih selamat. Tapi tahun ini kebetulan teman-teman kita punya pesta demokrasi, tapi saya di sini Mas Dwi tidak mensponsori siapapun ya. Jadi kebetulan kita tahun ini pesta demokrasinya di bulan Oktober. Jadi operasi kita majukan secara direktif dari pusat dengan harapan ya jangankan untuk akhir tahun mereka Natal tahun baru mudik, pada saat pilkada juga kan Om tahu sendiri ya kan Mas Dwi, bahasanya orang sini tuh seneng lah gitu dengan simpatisan pasangan calon tertentu, mereka melakukan kegiatan konvoy dan lain-lain. Nah, kita antisipasi hal tersebut. Siap. Kalau melihat dinamika per hari ini Pak ya, tingkat kepatuhan di Cirebon ini bagaimana Pak terkait pasca operasi Zebra yang berlangsung saat ini? Nah, tingkat kepatuhan sebenarnya nanti saya mendiskreditkan, tapi enggak sih. Insya Allah orang Cirebon tuh sebenarnya patuh-patuh. Hanya terkadang ibu-ibu yang mau jemput anak sekolah merasa dekat, akhirnya tidak mau pakai helm, mungkin. Lalu bapak-bapak yang mungkin pengen bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mungkin karena merasa jaraknya deket, ya lawan arus aja gitu. Ya, tapi hal-hal seperti itu, tingkat kepatuhan itu memang menjadi tanggung jawab dari kami. Makanya kami juga sangat berterima kasih. Kami juga mohon kerjasamanya kepada seluruh warga Kabupaten Cirebon. Karena percayalah, teman-teman disiplin, teman-teman selamat di jalan itu bukan buat polisi, Mas Dwi. Buat mereka juga gitu. Walaupun katanya santunan jasa raja itu besar, tapi nauzubillah jangan sampai ya, jangan mau lah gitu. Mas Dwi, tingkat kepatuhannya masih cukup normal,
normal, tapi kami upayakan untuk lebih baik lagi tentu. Kemudian ini dan secara pemetaan wilayah di wilayah hukum Polresta Cirebon ini dilihat dari itu ada beberapa kecamatan mana yang sudah disebar, titik-titik mana saja polisi ini sudah disebar di operasi zebra. Operasi zebra, kami operasi lalu lintas itu selalu komprehensif. Dia akan mengedepankan tetap yang namanya kegiatan preventif, lalu baru kami lakukan tindakan dengan represif. Kegiatan preventif, kami selalu ke sekolah-sekolah. Kenapa sekolah-sekolah sih gitu? Karena terkadang memang pelanggaran lalu lintas yang ya selain orang dewasa itu anak-anak itu banyak juga melakukan pelanggaran. Ini kadang-kadang habit-habit yang jelek atau kebiasaan-kebiasaan yang jelek, di mana kadang-kadang anak-anak sudah diberikan kendaraan gitu. Terkadang bahkan diberikan kendaraan tanpa alat-alat pengaman lainnya, seperti contohnya helm gitu. Dengan alasan orang tua mungkin sibuk, dengan alasan orang tua mungkin tidak bisa ngantar. Padahal percayalah Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sayang sama anaknya itu percuma dibesarin dari kecil sampai besar kalau sampai celaka di jalan. Tapi saya mengharapkan anak-anak itu bisa juga sadar, bukan hanya terkait masalah punya SIM atau nggak punya SIM, tapi kadang-kadang mereka itu kan masih labil ya. Namanya anak-anak itu bukan based on my bukan berdasarkan apa yang saya omongkan, tapi berdasarkan data gitu. Bahkan kenapa ada alasannya kan, memang anak-anak itu batas usianya itu 17 atau 18 karena berdasarkan penelitian mereka memang belum cakap ya untuk mengambil keputusan. Nah, terkadang keputusan-keputusan di jalan juga mungkin bisa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Persebarannya untuk anggota kita memang ya ini masalah klasik sih Mas Dwi. Itu masalah klasik itu jumlah rasio perbandingan antara jumlah anggota dengan jumlah masyarakat ataupun luas wilayah itu sangat timpang sekali gitu. Makanya kami melakukan skala prioritas di mana titik-titik persebaran penduduk yang cukup tinggi dan juga mobilitas yang cukup tinggi di area-area tersebut kami tempatkan personil. Tiap pagi ya terpagi ya, mungkin Mas Dwi juga sering lihat ya. Mas Dwi kan di mana? Saya di Pecilon sini di kabupaten. Iya, maksudnya kabupaten. Oh, maksudnya kabupaten, oke. Tapi Pecilon, Kedaung. Iya. Kedaung sih memang maksudnya kabupaten. Iya. Cuman kalau secara wilayah hukum, maksudnya kota nih gitu. Aduh, padahal pantesan saya nggak pernah jagain Mas Dwi nih tiap pagi. Bukan nyapa-nyapa nih, berarti saya nyapain Tribuners. Oh, kirain Ultras, Tribun enggak ya. Jadi Tribuners ya. Tribuners ya sekarang lagi operasi zebra ya. Kalau Tribuners sering-sering lihat bapak-bapak polisi lalu lintas di jalan, itu tanda saya. Kalau melihat operasi zebra ini kan dimulai tanggal 14 Oktober sampai tanggal 27 per hari ini sudah masuk pekan kedua ini Pak. Yes. Sejauh ini data-data dari kepolisian sudah ada berapa yang ditindak dan ada berapa pelanggar yang sudah diingatkan. Kayaknya bukan kisi-kisi dulu ya. Siap. Kalau bicara data nih takutnya meleset dikit, wah ya kan? Viral lah takutnya. Sampai dengan hari ke-7 kemarin sore itu kita sudah melakukan 282 penilangan dengan sudah ribuan Mas Dwi, sudah ribuan teguran ternyata. Ya, jadi teman-teman Tribuners Cirebon, kami melakukan penindakan pelanggaran atau dalam bentuk tilang itu sudah upaya terakhir kami. Yang biasanya memang saya perintahkan juga ya teman-teman di lapangan, jangan ditilang kalau pelanggarannya masih yang biasa-biasa aja. Tapi kalau pelanggarannya sudah membahayakan, tidak ada ampun memberi gitu, tidak ada cerita lain, tilang gitu. Kadang-kadang kan harus paksa ya Mas Dwi ya gitu. Jadi terlihatlah dari jumlahnya kurang lebih sudah ada 1000 sekian teguran dengan 282 tilang. Nah, teman-teman juga bisa paham tentunya
bahwa kami tidak memprioritaskan penilangan. Kami akan tegur, kami akan ingatkan sampai bosan, sampai berbusa mulutnya bawah. Baru kita ini. Kalau untuk kecelakaan ada 6 kejadian. Ya kalau 6 kejadian sih, ya, saya nggak bisa bilang. Ya harapan saya sih secara pribadi kecelakaan nggak ada. Nah, gitu. Tapi seenggaknya kita minimalkan fatalitasnya lah. Alhamdulillah kalau tahun ini dibandingkan tahun kemarin kayaknya turun nih, karena jumlah kejadiannya ada 6, itu hanya luka ringan 5 dan 1 meninggal dunia ada. Kalau kita melihat data ini kan data bonus demografi di Cirebon itu cukup banyak ya, banyak milenial, Gen Z itu salah satunya. Kalau dilihat dari data itu, potensi milenial untuk tindak kepatuhannya bagaimana Pak di Cirebon ini? Dibilang bonus nggak ya? Bonus nggak tuh, demografinya agak luas tuh. Secara pribadi ya terkadang mungkin bonus ya, ya kan. Tapi kalau kita berbicara tanggung jawab, ya kan, ibarat kita punya anak aja, ya kan, Tribuners ya. Itu 1 itu aman ya kan. 2 bahagia, 3 mungkin bisa bikin perang tuh di rumah itu kan. Jadi makin banyak kepala tentunya makin banyak tanggung jawab ataupun hal-hal yang kita pikirkan Mas Dwi. Tapi insya Allah sih kami akan mengupayakan yang terbaik dengan kalau kita melihat klasifikasi ataupun karakteristik Gen Z ya. Gue termasuk Gen Z kan? Kayaknya sih ngakunya Gen Z ya kan, tapi ternyata kita sudah milenial ya ternyata gue di milenial ya, tapi ternyata ya. Kalau Gen Z sih teman-teman Mas Budi, jadi mereka kecenderungan kita tidak bisa menyalahkan teknologi sih gitu, tapi memang mereka kan sangat bergantung dengan yang namanya teknologi. Tingkat kepatuhan itu mungkin Om juga ini kan dari apa tuh analisa apa pemirsanya juga analisa bisa disimpulkan bahwa Gen Z yang sekarang itu senang sifatnya yang cepat, instan gitu. Dan kami berusaha mencoba mengikuti hal tersebut karena kita yakin masa depan kita memang ditentukan sama adik-adik itu ya gitu. Anak-anak tersebut memang menentukan masa depan kita. Kalau tingkat kepatuhannya sendiri ya Gen Z rata-rata masih di bawah umur ya gitu, masih di bawah 18 gitu. Jadi kalau bilang tingkat kepatuhan masih kurang patuh ya saya harusnya nggak nyalain gadgetnya, saya nyalain orang tuanya tuh. Orang tuanya harus sadar dong gitu. Karena Om kalau kita berbicara data korban laka, memang paling tinggi itu rentang usia itu mulai dari 21 ya. Berarti memang mungkin kita bisa kategorikan pekerja yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan faktor kelelahan kah, mungkin dengan faktor lainnya gitu, dengan tingkat mobilitas dia yang tinggi akhirnya persentase dia untuk jadi di jalan juga cukup tinggi. Tapi perlu dipahami bahwa yang kedua tertinggi adalah usia 14 sampai diawali dari usia 14. Jadi mungkin ya bisa dibilang itu tadi gitu, karena teman-teman Gen Z ini itu masih umur masih 14 tahun gitu, jadi mereka belum cepat mengambil keputusan. Contoh ya kalau di jalan mungkin ngerasa disalib orang lain, akhirnya ngebut gitu. Terus di jalan-jalan tertentu yang merasa lebih baik tolong arah aja gitu. Dan ternyata akhirnya ada mobil yang nabrak dia karena mungkin tidak terlihat karena gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang terus kami upayakan untuk dibudayakan ya. Kami hampir setiap hari ya kalau lagi ada pengamanan kayak gini emang agak kurang nih ke sekolah. Tapi kalau pas lagi nggak ada kegiatan pengamanan kayak gini kami cukup intens ke sekolah. Harapannya kami menyadarkan mereka dengan cara-cara yang lebih dekat lagi ya, pendekatannya itu kan. Pola pendekatan ke anak-anak Gen Z ini kan nggak bisa dipaksa ya. Tidak bisa kita dengan otorisasi kita terus kita maksa mereka untuk sadar. Terkadang mereka harus disadarkan dengan hal-hal yang dekat dengan mereka. Contohnya
kita bikin konten-konten yang mungkin menarik perhatian mereka. Bahkan kadang-kadang kontennya nggak boleh lama-lama tuh. Gimana caranya tuh itu pesan tuh dalam waktu yang sangat sempit tersampaikan. Tingkat kepatuhannya masih cukup, ya kurang bisa bilang gitu ya. Tapi sekali lagi orang tuanya saya rasa harus ambil peran. Bicara tentang Gen Z ini kan permasalahan yang kompleks dan permasalahan klasik kalau di masyarakat ini. Salah satunya adalah penggunaan knalpot brong ini kan buat teman-teman Gen Z gitu kan. Nah, mungkin tindakan preventif apa yang dilakukan Satlantas terkait teman-teman Gen Z kita kan? Salah satunya adalah penggunaan knalpot brong. Kan saat ini masih masif di beberapa daerah kayak gitu kan. Banyak penggunaan brong, knalpot brong kayak gitu. Yeah. Mungkin tindakannya dari teman-teman Satlantas semua. Kalau berbicara knalpot brong, ini ada nggak nih kira-kira Tribuners yang pakai knalpot brong nih? Kalau ada, jangan ya deh ya. Kami juga berusaha ke hulu. Kami tidak selalu mencoba menyelesaikan masalah hilir ya. Kami juga sosialisasi kepada pengrajin-pengrajin knalpot ataupun bahkan bengkel-bengkel yang bisa masang knalpot. Kami datangi ke Om gitu. Jadi Mas Dwi, kami juga berusaha sadarkan ke mereka tuh jangan pakai knalpot brong ya, jangan dibantu ya kalau mereka mau pasang knalpot brong, atau kalau pakai knalpot brong ya pakailah peredam, apa tuh namanya ya Mas Dwi ya, itu deh pakai peredam itu jangan terlalu berisik gitu. Bukan hanya karena ganggu tidur siang bapak-bapak tuh, bukan gitu ya, masuk gang ya, bunyi akhirnya berisik, ada yang marah-marah, bukan. Tapi lebih jauh dari itu, knalpot brong itu selalu kami tindak. Jadi kami mohon maaf nih teman-teman Tribuners ya gitu. Kalau knalpot brong lewat depan bapak polisi tidak ada ampun, pasti kita sita gitu. Kenapa mana Pak ini? Aduh, tidak. Pokoknya hal-hal tersebut tolong dijauhkan dari pikiran teman-teman Tribuners semua ya. Ada korelasi yang sangat erat, Mas Dwi, antara knalpot brong dengan kejahatan jalanan, di mana hampir 100% pelaku kejahatan jalanan menggunakan kendaraan bermotor atau roda dua yang jelas kadang tidak pakai nomor, terus knalpotnya juga brong, bahkan memiliki habit ya atau kebiasaan yang kebut-kebutan di jalan. Makanya kadang-kadang kalau kendaraan tidak pakai plat nomor pasti akan kami tangkap, dan kalau pakai knalpot brong pasti akan kami sita. Karena memang lebih jauh dari itu, pelaku kejahatan jalanan, geng motor dan lain-lain itu nggak ada nih ceritanya geng motor tapi pakai knalpot standar nggak diterima dia, ya kan? Makanya kalau pakai knalpot standar, insya Allah pasti baik-baik tuh, ya kan? Ternyata bobokan juga tuh maksudnya. Merubah stigma masyarakat. Iya betul. Jadi knalpot brong memang karena selain polusi suara mengganggu, lebih jauh dari itu mereka identik dengan kejahatan jalanan. Tidak pakai plat nomor, pakai knalpot brong, motornya sudah nggak jelas bentuknya, pasti akan kami tindak gitu. Jadi kalau untuk knalpot brong tidak ada lagi sita. Kalau berbicara terkait operasi Zebra ini kan kurang dari 5 hari lagi udah selesai gitu kan. Ya. Apalagi ke depan bulan November kita memasuki pesta demokrasi pilkada serentak di salah satunya Cirebon juga ada. Mungkin ada selanjutnya adalah setelah operasi selesai ini mungkin ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan di Satlantas menjelang pesta demokrasi di Cirebon ini. Yes, pemilih mana nih? Mas Bin pemilih Saya mana? di Jawa Timur saya. Oh, pemilih Jawa Timur. Jadi teman-teman Tribuners ternyata Mas Bin pemilih Jawa Timur, ya kan? Aduh, kalau saya KTP-nya Bandung, aduh. Jadi walaupun kami bukan pemilih di Kabupaten Cirebon, tapi kami sudah merasa bagian ya, tentunya dari warga Kabupaten Cirebon. Maka dari itu upaya-upaya untuk, nah, ada hal yang cukup menarik Mas Dwi. Ketika kita berbicara masyarakat terorganisir dan tidak terorganisir, nah masyarakat tidak terorganisir ini kadang-kadang kan jumlah banyak tuh, kategorinya banyak. Nah, kadang-kadang cukup sulit nih ketika kita berbicara tentang fanatisme. Nah,
fanatisme itu tidak hanya dalam, gue suka main bola nih, saya suka main bola, tapi ya supporter Indonesia, mari kita dukung Indonesia, tapi kadang-kadang jangan pakai fanatisme berlebihan ya, gitu. Begitu pula mendukung paslon. Terkadang dalam sebuah psikologi massa itu, kalau dia sendiri dia baik-baik nih, gitu. Dia tertib, dia pakai motor, dia pakai helm, dia tidak ngebut-ngebutan, gitu. Tapi seketika mungkin bergerak konvoy dalam jumlah yang banyak, nah ada kecenderungan tersebut. Maka langkah antisipatif dari kami mengajak, tidak hanya saya, bahkan Ibu Kapolresta berusaha melakukan pendekatan terhadap lembaga-lembaga atau badan yang menyelenggarakan, KPU, Bawaslu, untuk mereduksi tingkat fanatisme di pasangan-pasangan calon tertentu. Contoh pada saat kemarin, pada saat pendaftaran paslon, wah lumayan tuh, berapa hari itu KPU jalan di depan Polres ketutup, ya dibilang pesta demokrasi, namanya pesta ya teman-teman Tribuners ya, gitu. Ya kita maklumi gitu, tapi seketika mungkin mengganggu orang lain ya, jadi mohon maaf, seperti contohnya konvoy, wah mereka minta rute dari sini ke sini tutup gitu. Oke, mungkin yang kita bisa kasih rute alternatif kita kasih gitu, tapi seketika itu tidak ada lagi rute alternatif, itu memang jalan utama yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, ya kami tidak biarkan gitu. Kami kerjasama dengan KPU, Bawaslu untuk menyampaikan ke tim-tim sukses para paslon untuk apabila melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain, beritahu kami gitu. Jadi kami akan lakukan rekayasa, kami akan lakukan sosialisasi pemberitahuan ke masyarakat agar tidak melintasi jalur tersebut apabila ingin bekerja dan lain-lain. Tapi apabila tidak dikasih pemberitahuan, kami tidak izinkan gitu. Untuk kedepannya lagi, Tribuners mungkin setelah operasi Zebra, jadi kegiatan operasi itu dalam tempo tertentu ada peningkatan, gitu. Ada optimalisasi kegiatan di pihak-pihak kepolisian. Tapi kalau untuk kegiatan rutin tetap ada, jadi nggak ada masalah. Mau setelah operasi Zebra, polisi juga bakal tetap tugasnya begitu juga. Polisi lalu lintas juga tetap bakal mengingatkan teman-teman Tribuners untuk tertib di jalan. Terakhir mungkin kan yang bisa pesan-pesan yang ini terakhir nih Tribuners. Wah, saya berharap sih ada 2 jam lagi Tribuners. Saya masih pengen kenal sama Tribuners semua, tapi ya kita memang terbatas waktu ya. Oke. Pesan-pesan untuk masyarakat Cirebon, khususnya di operasi Zebra ini kurang 5 hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk masyarakat. Warga Kabupaten Cirebon, saya Kompol Mangku Anom selaku Kasat Lantas Polresta Cirebon mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah tertib dan di jalan lebih disiplin dalam berkendaranya sehingga tidak mengganggu kepentingan orang lain dan selamat atau peduli sama dirinya sendiri. Kami harapkan beberapa event ke depan, baik ketika pesta demokrasi atau perjalanan mudik saat Natal Tahun Baru, teman-teman semua sudah paham sekali artinya disiplin berkendara itu adalah kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon kerjasamanya selama operasi Zebra Lodaya 2024 agar warga Kabupaten Cirebon semua lebih aman, nyaman di jalan. Terima kasih banyak. Thank you Mas Dwi, thank you Tribuners, sampai ketemu lagi. Demikian Tribuners, bincang-bincang santai saya dengan Bapak Kasat Lantas Polresta Cirebon. Nantikan tribuncerbon.com di sesi berikutnya tentunya dengan tamu-tamu yang lebih istimewa ya. Ya, dengan topik-topik yang spesial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.